Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Shrouding the Heavens. Selamat menyaksikan. Bab 161, Domain Api. Keluarga Ji mengejar dan membunuh Yevan menggunakan Great Void Technique Wei, tetapi Seng Wang Sheng dan Hua Yunfei juga mengejarnya. Ini bukan pertanda baik. Segera, dia juga menemukan Liu Uyo, murid Xiaomen yang paling menonjol, dan mengikutinya seperti asap berkabut. Pada saat yang sama, dia melihat lebih dari selusin sosok yang dikenalnya, semua pahlawan muda yang dia lihat di Taishuan terakhir kali. Selain itu, ada lebih banyak sosok aneh yang muncul, tidak pernah terlihat sebelumnya, mengejarnya dari jauh, dan sekarang ini adalah masalah besar. Keluarga Ji ingin memulihkan Great Void Art, dan kekuatan lain memiliki motif tersembunyi, dan mereka juga ingin melakukannya. Mendapatkan bagian dari kue yang menguntungkan. Yevan merasa bahwa masa depan tidak diketahui, hidup dan mati tidak dapat diprediksi, dan sulit untuk menyingkirkan orang-orang ini. Kakak Ye, ikut aku. Sekarang di daerah ini, hanya aku, tanah suci gelombang cahaya, yang bisa melindungimu. Gadis suci gelombang cahaya mentransmisikan suaranya lagi, suaranya lembut dan penuh pesona. Yevan benar-benar ingin menjadi gila, berinvestasi di tanah suci fluktuasi, dan mengumumkan teknik void hebat, yang akan menyebabkan konflik antara dua kekuatan besar, tetapi hal itu pasti akan menerbangkan Nengat ke dalam api. Saat ini dia berada dalam situasi kritis, dan semua orang menganggapnya sebagai biksu Tang. Tepat ketika dia terganggu, kaki orang suci dari cahaya yang bergetar bersinar, selangkah demi selangkah, satu teratai emas, seperti pohon willow tipis tertiup angin, mengguncang tubuh peri, dan mengikutinya dalam sekejap. Yevan membuka matanya lebar-lebar dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya. Wanita suci dengan postur ikan tenggelam dan angsa liar ini sangat menakjubkan hingga dia hampir melampaui dia. Tawa ringan terdengar seperti suara surga, dan lengan giok gadis itu terentang, dan jari-jarinya yang ramping, seperti bawang air, tampaknya memiliki kekuatan sihir yang aneh, menyapu punggung Yevan dari kejauhan. Meski terpisah ratusan meter, Yevan merasakan angin yang harum, dan tangan itu sepertinya akan menempel di punggungnya, seolah dia sudah merasakan kelembutannya. Dia berkeringat dingin, dan berteriak, "Nyonya, berapa umurmu?" Semua orang tercengang. Tidak tahu mengapa, dan Bunda Suci sedikit terpana, lalu terkekeh, dan berkata, "Cicik kecil." Yevan melakukan ini hanya untuk satu hari, dan itu untuk mengalihkan perhatiannya dan menghindari bahaya barusan. Tangan lembutnya dibuang, dan dia terus melaju kencang. Pakaian biru berkibar, dan Hua Yunfei juga menyusul, dan berkata melalui transmisi suara, "Saudara muda Ye, sebagai murid puncak Zuofeng, kita akan keluar dari Taishuan bersama, dan kembali ke gerbang bersamaku." Dia mengikuti dan tidak pernah tertinggal. "Pencuri kecil Ye, biarkan aku melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini." Wajah Jihui pucat pasi, dan dia terus menutup jarak dan mendekat dengan cepat. Jika jatuh ke tangan siapapun, itu tidak boleh jatuh ke tangan wanita tua ini, jika tidak Yevan tidak akan mudah mati, dan dia tidak akan bisa menutup matanya jika dia tidak mengalami siksaan di dunia. Hehehe. Yezi kecil, jangan lari, kakakku tidak akan menyakitimu. Ji Biwei tersenyum genit, dan kilat 5 warna di bawah kaki terus menyala, memperpendek jarak dengan jarak yang jauh. Hati Yevan sangat menakjubkan, dan beberapa pemuda kuat yang mengejarnya semuanya telah berlatih ke dunia rahasia ketiga, dan mereka sama sekali tidak lebih buruk dari orang-orang terkenal. Melihat ke belakang, kecuali beberapa anggota keluarga Ji yang terkenal, mereka semua adalah pahlawan muda, Hua Yunfei, Liu Uyo, Ji Biwei, dan perawan suci cahaya. Sekarang total ada hampir 20 biksu yang mengejar mereka turun singkirkan, dia telah melihat setengah dari orang-orang, dan sisanya sangat aneh. "Yezi kecil, adikku ada di sini untuk menjagamu." Mata Ji Biwei berair, tubuhnya seksi dan lekuk tubuhnya menarik, bulan biru di atas kepalanya terbang keluar dan jatuh ke arah Yevan. "Cantik, ayo berkomunikasi secara pribadi. Tidak baik berada di depan umum." Pada saat ini, Yevan menampar Lingling dengan dingin, dan gerak kakinya menjadi semakin aneh. Setiap langkah jatuh, ada aliran sajak dao, setelah beberapa langkah, dia akhirnya menyingkirkan bulan hijau.
Negara bagian Jin memiliki reputasi tertentu di wilayah selatan, dan dapat diketahui oleh para biksu karena adanya wilayah api di wilayah tersebut. Orang tidak tahu mengapa medan api tidak pernah padam, dan mereka tidak tahu sudah berapa generasi yang terbakar sejak zaman kuno, dan sulit untuk mengatakan sudah berapa lama api itu ada. Tidak ada tumbuh-tumbuhan di tanah, tidak ada magma di dalam tanah, dan tidak ada zat yang mendukung pembakaran sama sekali. Yang ada hanya nyala api. Saya tidak tahu mengapa itu bertahan lama, tetapi tidak padam sama sekali. Di wilayah selatan, kultivator es biasa tidak berani mendekati sama sekali, tetapi kultivator es top pasti akan memilih tempat ini sebagai pilihan pertama saat memurnikan senjata. Api di sini memiliki kekuatan misterius, yang dapat membantu alat untuk membentuk dan menanamkan tao dan alasan. Tentu saja, domain api bukanlah tempat yang damai, tidak apa-apa jika sepi di hari kerja, tetapi jika api berkobar dan menyapu langit, itu akan sangat berbahaya, bahkan Daneng harus mundur. Ada banyak catatan tentang tempat ini, dan catatan sejarah tertua bahkan melibatkan pagoda, abadi, dan tandus. Namun, hanya ada beberapa guratan yang sangat kabur dan tidak jelas. Yevan telah jauh dari pegunungan Qixia sejauh 3.000 mil, dan datang ke titik paling barat dari bagian tengah kerajaan Jin. Dia melihat api di depannya, dan ketika dia bergegas ke depan, dia menyadari bahwa ada area api dengan radius 100 mil menghalangi bagian depan. Pencuri kecil Ye, tidak ada cara untuk pergi ke surga atau tidak ada cara untuk pergi ke bumi, kemana lagi kamu bisa melarikan diri? Wajah Jihui sedalam air, niat membunuh di matanya, dan dia berdiri di belakang, tidak lagi bersemangat untuk mengejar. Yang lain juga berhenti, memblokir ketiga pihak, mengepung mereka sebelum kehilangan wilayah, menghentikan tubuh mereka, dan berhenti bergerak maju. Yevan awalnya ingin melompati langit dan bergegas secara langsung, tetapi melihat semua orang seperti ini, hatinya tergerak dan dia tidak bertindak gegabah. Wanita tua sialan, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bukankah itu hanya nyala api? Apakah menurutmu itu bisa menghentikanku? Yevan berdiri di sana, memperhatikan reaksi pihak lain. Orang bodoh tidak takut, bahkan tidak takut api. Haruskah saya mengatakan bahwa Anda tidak tahu ketinggian langit dan bumi, atau haruskah Anda mengatakan bahwa Anda bodoh? Melihat posturnya, Yevan langsung tahu itu tempat ini tidak bagus dan tidak bisa ditangkap. Kakak Ye, jangan ragu, ikut aku, Yao Guang akan fokus untuk mengolahmu. Orang suci Yao Guang diam-diam mentransmisikan suara, menguraikan masa depan yang cerah, dan mengikuti godaan dengan hati-hati. Jihui melangkah maju secara pribadi dan perlahan mendekat, diikuti oleh beberapa selebritas lainnya. Sekarang, tidak mungkin memberi Yevan kesempatan lagi. Di depan, nyala api menari-nari, menghanguskan bumi dengan panas terik, dan daerah sekitarnya hangus, dengan banyak retakan di tanah. Yevan mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mengambil risiko, dia mundur perlahan, mundur ke area api, jika tidak ada jalan keluar saat ini. Yezi kecil, kenapa kamu begitu keras kepala? Ji Biwei tersenyum ringan, menginjak petir 5 warna dengan kaki telanjang, mengikuti dengan ringan. Sikat. Yevan bergegas ke area api, wajahnya panas terik, dan api membakar di sekelilingnya, dia menutupi tubuhnya dengan cahaya ilahi dan berlari dengan cepat, siap untuk melewati dari arah lain. Semuanya sia-sia. Jika kamu tidak mati hari ini, bagaimana aku bisa merasa nyaman? Jihui mengikuti, tenggelam ke dalam api, dan mengikuti seperti hantu. Saat ini, total lebih dari selusin orang mengejarnya, dan yang lainnya sedikit ragu, dan bergegas masuk dengan beberapa selebritas. Pengejar dicegat dalam 3 arah, dan hanya satu jalur yang diberikan kepadanya, dan dia hanya bisa maju ke bagian dalam domain api. Dalam sekejap mata, Yevan pergi sejauh 7 atau 8 mil, dan warna nyala api berubah dari merah menjadi biru muda, dan suhunya menjadi lebih panas. Bahkan dengan pelindung tubuh para dewa, dia masih bisa merasakan panas terik. Aku berkata, semua orang di belakang, apakah kalian semua ingin menjadi barbeque? Jika kamu mengejarku seperti ini, bahkan jika kamu dapat melihatku berubah menjadi abu, kamu tidak akan dapat melarikan diri sendiri, Yevan berteriak kembali. Yezi kecil, adikku benar-benar tidak tahan kamu untuk dimasak, cepat kembali, aku diam-diam akan memberi jalan untukmu, aku tidak sekejam leluhur Jihui, aku tidak akan membunuhmu.
Setelah berlari beberapa mil, warna nyala api berubah lagi, dari biru muda menjadi putih susu, seperti susu mengalir, berkabut. Yevan merasa mulutnya kering. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar akan dipanggang. Ketika dia sampai di sini, medannya tidak lagi datar, ada banyak batu besar, dan hutan batu besar tersebar di mana-mana, yang membuatnya nyaman untuk melarikan diri, dan dia bisa menyembunyikan tubuhnya dari waktu ke waktu. Jangan melangkah lebih jauh. Area api ini adalah tempat yang kuat untuk menyempurnakan senjata. Semakin banyak Anda berjalan, semakin berbahaya Anda. Anda mungkin akan terbakar menjadi abu. Hua Yunfei mengirim transmisi suara. Yevan mengabaikannya, dan terus bergegas maju. Setelah berlari beberapa mil, warna api keempat muncul, dan cahaya burung itu berkedip, seperti api hantu. Warnanya sangat hitam, dan terbakar tanpa suara. Demikian pula, hutan batu di depan menjadi lebih padat. Anehnya, suhu seperti ini cukup untuk melelehkan bebatuan, tetapi hutan batu tidak terbakar. Begitu Yevan melangkah ke dalam api hitam, dia merasa seperti marah. Api gelap semacam ini sangat menakutkan, dan itu membuatnya merasa berdebar-debar. Jika bukan karena tirani ekstrim dari tubuh fisik, saya khawatir itu akan sangat berbahaya saat ini. Meski begitu, masih akan ada rasa sakit yang membakar di mana-mana. Di belakang, Ji Hui dan yang lainnya juga ragu-ragu. Liu Uyo dan yang lainnya tidak sekejam Yevan secara fisik, tetapi mereka memiliki kekuatan ilahi yang mendalam, dan mereka sepenuhnya bersaing dengan kultivasi mereka sendiri. Geser. Orang suci dari gelombang cahaya menyerbu ke dalam api, tubuhnya jernih, dengan sedikit kecemerlangan, satu teratai emas pada satu waktu. Saya tidak tahu metode gerakan seperti apa, sangat anggun, teratai emas mekar di kakinya. Seluruh tubuhnya bergoyang, tiang yang begitu indah. Kakak Ye, jangan keras kepala lagi. Sekarang kamu tidak punya jalan keluar. Ikutlah denganku. Fluktuasi adalah satu-satunya pilihanmu. Tubuh Santo yang berfluktuasi seperti batu giok, dan gaun putihnya sangat menarik perhatian. Di api hitam ada pesona yang mengalir di tubuh kristalnya, dan dia tersenyum ringan. Kamu tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan Master Senior akan mengerutkan kening ketika mereka tiba di sini. Bisakah gadis suci yang mengguncang cahaya menikah? Yevan menggoda dan berkata, jika kamu bisa menjadi menantu Yao Guang, aku bisa pergi bersamamu. Jika kamu bisa mengalahkan guru suci, itu bukan tidak mungkin. Senyum menggoda muncul di wajah Yurong, dan berkata, dengan fisikmu, apakah kamu takut tidak akan bisa bangkit? Ayo cepat ikut aku. Yevan berlari di hutan batu, mengguncang batu giok, dengan cepat mengikuti, seperti angin musim semi bertiup, seperti angin willow halus bergoyang, lembut sampai ekstrim. Menurut catatan, ada 9 lapisan api di sini, dan sudah sangat berbahaya untuk mencapai lapisan keempat. Tidak ingin terus mengambil risiko, tetapi mereka harus mengejar. Tepat di depan, nyala api keemasan berkedip-kedip, dan Yevan merasa sedikit dia menjadi berbulu. Api hitam membuatnya merasa tak tertahankan. Jika dia memasuki lapisan kelima dari api, dia takut dia akan benar-benar hangus. Saya khawatir bahkan tubuh suci kuno tidak dapat mendukungnya, seperti yang diharapkan. Bahkan orang suci yang memasukkan cahaya tidak menyentuh api emas, dengan hati-hati menghindari tepi dan mengejar dia. Kakak Ye, kamu tidak punya kesempatan. Jika kamu tidak mengikutiku, aku khawatir kamu benar-benar akan berubah menjadi abu. Holy Maiden, aku akan melamar pernikahan di masa depan, silakan kembali. Yevan mengertakkan gigi dan bergegas ke dalam api emas. Pada saat ini, dia merasa bahwa tubuh suci tidak dapat lagi menopangnya, dan kulitnya dalam bahaya retak, seolah-olah akan terbakar, dan dia merasa akan berubah menjadi abu. Kekuatan ilahi tidak dapat menghentikannya, dan tubuh harta karun tidak dapat bertahan. Yevan merasa ngeri, dengan cepat mengeluarkan botol batu giok, menuangkannya ke mulutnya, mata air ilahi memasuki tubuhnya, dan perasaan mengerikan berubah menjadi abu akhirnya menghilang. Namun, dia masih dalam situasi genting, mata air dewa terbatas dan tidak dapat bertahan lama, dan tubuh fisiknya tidak dapat menopangnya. Cepat atau lambat dia akan terbakar dan berubah menjadi abu terbang. Di luar, semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya, mereka tidak menyangka Yevan tidak akan luluh, dan bertahan.
Semua orang mendukung dengan kultivasi yang dalam, mereka telah melihat bahwa Yevan sedang berjuang dengan tubuh fisik yang kuat, yang sangat mengejutkan. Jihui dan beberapa selebritas lainnya berkumpul dan membuat keputusan. Sambil mencibir, mereka melangkah maju dan bersama-sama mengorbankan sepotong daun Jasper, memotong ke arah Yevan yang berada di nyala api keemasan. Kali ini Yevan sangat panas, seolah-olah dia akan hancur berkeping-keping. Gerakannya sangat lambat, meskipun dia telah menghindarinya, daun giok masih menembus kehampaan di sekelilingnya. Yevan menghilang dengan sapuan, tenggelam ke dalam ruang virtual. Gadis suci cahaya berfluktuasi mengungkapkan ekspresi terkejut, dan berkata, perangkat dengan teknik void hebat terukir di atasnya. Itu benar. Jihui mengangguk, dan berkata, sayangnya, kita hanya bisa pergi ke satu arah, kalau tidak kita bisa menangkapnya. Anggota keluarga Ji yang terkenal lainnya mengelus tangannya dan berkata, cukup baginya untuk melakukan perjalanan lebih dari beberapa mil, dan dia akan jatuh ke lapisan api ke-6. Saya juga akan berubah menjadi abu ketika saya masuk, dan dia pasti akan mati. Lapisan ke-6 wilayah api, bernama Ziki Donglai, digunakan oleh orang-orang hebat untuk menyempurnakan senjata, dan tidak ada harapan baginya untuk bertahan hidup. Kata Ji Biwei. Ayo pergi, sulit bagi kita untuk bertahan lama di api dunia hitam keempat ini. Jihui keluar lebih dulu. Sayang sekali, sayang sekali. Yang lainnya menggelengkan kepala, dan semuanya mundur dengan cepat. Kurasa dia tidak akan mati dengan mudah. Zheng Wang Saintes, dengan ekspresi aneh di wajahnya yang cantik, berhenti di sekitar api emas untuk waktu yang lama, dan mundur ketika dia tidak melihat gerakan di dalam. Yu berkata, sayang sekali. Hua Yunfei juga menunggu sebentar, mendengarkan dengan tenang, area api sunyi, lalu dia berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, tingkat keempat domain api dunia bawah benar-benar sunyi. Ketika Jihui tiba di luar area kebakaran, dia langsung memerintahkan untuk mengirim biksu dari keluarga Ji untuk menjaganya. Dia tidak ingin terjadi kecelakaan. Dia bahkan ingin mengundang tokoh-tokoh penting dalam keluarga untuk masuk jauh ke dalam api ke-6. Daerah untuk diselidiki. Lapisan api ke-6 disebut Ziki Donglai, api di sini tidak seperti amukan api, melainkan seperti kabut ungu yang mengalir, dan berkabut. Daun Jasper adalah senjata terlarang, menembus kehampaan, mewujudkan seni kehampaan hebat yang lengkap, melakukan perjalanan melalui ruang sejauh beberapa mil, melintasi area di mana api emas berada, dan akan langsung menembus api ungu. Saat Yevan melakukan perjalanan melalui kehampaan, dia tahu ada sesuatu yang salah. Dia membuang jaring besar untuk melindungi tubuhnya, lalu memegang botol batu giok, siap menuangkan air ke tubuhnya kapan saja. Tempat pria besar itu memurnikan senjatanya jelas bukan tempat di mana dia bisa menuntutnya. Kekosongan pecah, dan untuk pertama kalinya, hanya jejak ki ungu yang mengalir masuk, tetapi Yevan masih merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak, dan pada saat yang sama, dia merasa bahwa ki ibu dari segala sesuatu menjadi aktif. Bab 162, Ki ungu berasal dari timur. Ziki seperti pisau, mencoba memotong Yevan, yang membuatnya tercengang, itu hanya jejak. Keluar! Yevan gelisah di dalam hatinya, dan mencoba yang terbaik untuk menjalankan energi ibu dari semua hal. Jika dia ingin memobilisasi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu sangat aktif. Hitam dan kuning mengalir, dan akhirnya menyebar, tetapi hanya sedikit, menutupi permukaan tubuhnya, tidak dapat sepenuhnya melindungi tubuhnya. Sesuatu yang salah. Yevan mengubah warnanya sepenuhnya, dan mendesak kekuatan ilahinya ke Daluo Tianwang, dia benar-benar menutupi dirinya di dalam, memasang sangkar, melingkupi dunia, dan menjaga dirinya sendiri. Bang! Kekosongan itu benar-benar retak, dan daun Jasper kristal tiba-tiba hancur, berubah menjadi abu terbang dan menghilang di depan mata Yevan. Ini adalah senjata terlarang, yang sangat kuat dan dapat menunjukkan kekuatan yang luar biasa, tetapi kelemahannya yang fatal adalah akan hancur setelah digunakan beberapa kali. Misalnya, di tanah terlarang kuno, 3 tetua dari keluarga Ji, keluarga Shan, dan tanah suci Yao Guang masing-masing memiliki senjata terlarang, yang otomatis akan hancur setelah digunakan beberapa kali. Dan daun Jasper ini masih tidak ada bandingannya dengan ketiga bagian itu akan berubah menjadi bubuk setelah sekali pakai, tegasnya, itu hanya bisa dianggap sebagai senjata terlarang kecil.
Kekosongan terbuka, dan Yevan jatuh ke dunia ungu, tidak ada nyala api, hanya udara ungu yang mengalir, berkabut, tetapi suhu tinggi mengejutkan. Dia mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan sucinya untuk berlari menuju Daluo Skynet, dan jaring itu memancarkan kecemerlangan seperti bintang, membentuk tirai tipis yang memblokir api ungu untuk sementara. Namun, sebelum dia bisa bersukacita, tirai cahaya tiba-tiba runtuh, dan udara ungu tampak begitu berat sehingga tirai cahaya tidak bisa menghentikannya sama sekali, terbakar dan meleleh. Api macam apa ini yang bisa membakar kekuatan suci? Yevan ngeri. Jika Daluo Tianwang dihancurkan, dia benar-benar tidak punya cara lain, meskipun energi ibu dari semua benda sangat aktif, tetapi tidak semuanya tersebar, itu tidak dapat melindunginya dengan baik. Tirai cahaya runtuh lagi, dan hampir menghilang sepenuhnya. Kabut ungu jatuh, dan semburan panas yang menakutkan, yang membuat hati orang-orang melonjak, telah ditransmisikan secara samar. Bahkan harta terkenal dari keluarga Ji tidak bisa menghentikan si Huo. Disinilah orang-orang besar menyempurnakan senjata mereka, dan api yang mereka sukai masih langka di dunia. Meskipun Big Luo Tianwang Ji Hui luar biasa, itu tidak bisa dibandingkan dengan harta dari tembakan besar, dan itu tidak bisa menghentikan api ungu sama sekali. Hei! Tirai cahaya runtuh sepenuhnya, dan kabut ungu menekan Daluo Tianwang, kabel kristal tiba-tiba meredup, dan kemudian terdengar suara berderak. Ada celah di Luo Tianwang yang besar, dan dia akan mati di bawah api ungu. Yevan terkejut, dan pegas bagian dalam dari botol giok mengalir keluar, mengalir ke mulutnya, dan kemudian dia berubah menjadi sinar ringan, bergegas menuju suatu arah. Saat ini, ada udara ungu di mana-mana, dia tidak tahu sisi mana yang merupakan pinggiran, dan sisi mana yang merupakan pusat domain api, jadi dia tidak tahu. Dengan suara garing terakhir, kaca. Jaring besar Luotian pecah sedikit demi sedikit dan benar-benar terbakar. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik Yevan, itu tidak dapat menahan pembakaran api ungu. Namun, meskipun materki yang meluap dari semua hal sangat kecil, akhirnya memainkan peran, mengalir di permukaan tubuhnya, berkabut, dan memaksa kabut ungu tidak bisa benar-benar pas. Namun, meski begitu, dia tidak tahan, seolah-olah ribuan pisau tumpul perlahan memotong darah dan dagingnya, dan rasa sakit yang parah tak tertahankan baginya. Seberapa tinggi suhu udara ungu, sulit diprediksi, dan sekarang jaraknya jauh, sehingga akan meledak. Mengapa ibu Ki terkutuk tidak mengalir keluar? Teriak Yevan, berlari cepat, terus-menerus memikat mata air dewa ke dalam mulutnya. Selama materki dari segala sesuatu tidak dapat sepenuhnya menutupi permukaan tubuh, dia pasti akan mati jika ini terus berlanjut. Setelah bergegas beberapa mil, Yevan hampir putus asa, dan kabut 5 warna tertinggal di depannya, yang bahkan lebih menakutkan daripada udara ungu. Sial, ini posisi tengah. Dia berbalik dan bergegas kembali. Tubuh senjata ajaib Yevan Yue saat ini berwarna merah darah dan akan terbakar. Sejumlah kecil ibu Ki tidak dapat sepenuhnya memblokir panas yang mengerikan itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba tertegun, botol batu giok di tangannya tidak sebagus Luo Tianwang yang besar. Mengapa tidak dibakar? Dia cemas sekarang dan benar-benar mengabaikan kelainan ini. Anda harus tahu bahwa sejumlah kecil materki mengalir di permukaan tubuhnya, dan itu tidak dapat dipisahkan dari api ungu tanpa menutupi botol batu giok. Mengapa tidak apa-apa? Yevan merasa bahwa daging dan darahnya akan mengering, dan dia merasa bahwa jika dia mengambil beberapa langkah lagi, itu pasti akan pecah dengan ledakan, dan kemudian berubah menjadi abu. Tanpa ragu, dia mengorbankan botol batu giok itu dan memasukkan dirinya ke dalamnya. Pertama saya melemparkan diri saya ke dalam perangkap, dan kemudian saya memasukkan diri saya ke dalam botol batu giok. Yevan mengetahui bahwa dia dipaksa melakukan hal konyol seperti itu 2 kali berturut-turut. Perkakas apa di Cleansing Fast yang menghalangi energi ungu agar harta ini tidak rusak? Ketika Yevan memasukinya, dia merasakan semburan kesejukan, dan pikirannya yang mengantuk menjadi jernih. Meski botol ini rusak di tanah terlarang kuno, ruang dalamnya masih sangat luas, setidaknya bisa masuk ke bukit setinggi 50 meter. Tidak banyak air yang tersisa di mata air ilahi, mengambang ke samping. Di sudut lain, terdapat beberapa pecahan peralatan, seperti makanan dan air, pelakat tembaga kuil Dalein, lampu perunggu kuno, Alufajra, DLL.
Setelah mencari berulang kali, dia terkejut menemukan bahwa Bodi Yevanlah yang mengetahui secara mendalam bahwa itu adalah benda suci, tetapi dia telah membayangkannya sebelumnya, berpikir bahwa itu hanya dapat membantu pencerahan, dan tidak membuat asosiasi lain. Itu adalah benih, dan dia tidak pernah mengira itu bisa menahan api ungu. Dia terkejut dan senang, semua hal yang dia dapatkan dari kuil Dalein setengah tidak berguna, hanya bodhisattva yang paling misterius, tidak rusak dan lengkap, dan sosok tahu lahir di surga. Yevan memegang benih Bodhi dan menggunakan kekuatan sucinya untuk keluar dari botol batu giok. Saat itu muncul di luar, Ziki mundur dan dengan cepat berguling ke samping, membuka jalan menuju tanah murni, sebuah kekosongan. Jika itu masalahnya, Yevan memikirkan banyak hal sekaligus. Dalam legenda Buddha, api apa yang paling kuat? Secara alami, itu adalah api karma. Api yang dipadatkan oleh karma semua makhluk dapat membakar Buddha menjadi abu dan dapat dipadamkan. Tidak ada yang dapat menghentikan para dewa di dunia. Semua dosa di dunia ditambahkan bersama-sama dan menjadi api karma. Ketika Buddha mencerahkan Tao, dia menaruh perhatian pada welas asih yang agung dan agung. Welas asih. Setelah mengalami pembakaran api karma, dia akhirnya mencapai buah Tao. Yang terpenting adalah pohon Bodhi, yang memungkinkannya mencapai pencerahan agung, melawan segala jenis karma, dan mencapai kesempurnaan. Di sana tidak diragukan lagi bahwa pohon Bodhi suci, yang tidak takut pada api karma dan membuka keilahian, adalah yang paling luar biasa. Tentu saja, di dunia ini sulit untuk memiliki keabadian yang nyata, mungkin penyempurnaan Buddha hanya mewakili suatu keadaan, bukan apa yang disebut kehidupan abadi. Apakah Buddha itu abadi atau tidak diketahui dunia bagaimanapun, Dalein dihancurkan, dan bahkan pohon Bodhi yang legendaris hanya meninggalkan benih seperti itu. Bahkan api karma terkuat di dunia dapat memblokirnya, jadi tentu saja aku tidak takut dengan api ungu ini. Yevan sangat bersemangat. Benih Bodhi di tangannya membuatnya merasa lebih misterius dan luar biasa. Dalam radius 3 meter, api ungu tidak menyerang, dan ada kedamaian. Yevan menghela nafas lega. Dengan benih suci di tubuhnya, dia merasa sangat nyaman. Yevan menjadi tenang, meminum beberapa mata air dewa, dan mulai menyembuhkan lukanya. Pada saat itu, tubuhnya hampir terbakar, dan dia menderita luka parah. Dia tidak terburu-buru untuk pergi dari sini. Baginya, wilayah selatan mungkin satu-satunya tempat yang paling aman. Semua kekuatan besar sedang mencarinya. Jika dia keluar dan ditemukan, dia pasti akan mati. Yevan tidak bergerak sama sekali, dia duduk bersila selama 3 hari, meminum beberapa mata air dewa, dan akhirnya menyembuhkan lukanya dan kembali ke kondisi puncaknya. Orang-orang hebat benar-benar menakutkan. Seberapa kuat kebutuhan untuk memperbaiki senjata di tempat seperti itu? Ding, jika tidak ada Bodhi, dia tidak dapat bertahan di sini untuk sesaat. Dia diam-diam ngeri. Orang-orang besar itu benar-benar bisa tidak mengetahuinya. Sejak beberapa hari terakhir, dia terus-menerus melarikan diri, jadi bisa dikatakan dia sudah siap. Ada cukup makanan dan air di dalam botol giok, jadi dia bisa hidup menyendiri di sini untuk waktu yang lama karena dia berencana untuk hidup secara permanen. Yevan mulai menjelajahi area api, Ziki Donglai, untuk memahami semuanya di sini. Tempat ini sangat sunyi, dikelilingi oleh kabut ungu, tidak ada suara, dan tidak ada yang lain pemandangan kecuali hutan batu berselang-seling. Apa yang istimewa dari batu-batu ini? Yevan membelah batu dengan keras, tetapi tidak menemukan kelainan yang membuatnya bingung. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengklasifikasikannya sebagai paranormal di domain api. Bahkan orang-orang besar memilih untuk menyempurnakan senjata mereka di sini. Mungkin saya bisa menggunakan ki ungu ini, bentuk tripod saya. Api sangat penting untuk memurnikan peralatan. Kembali ke gua tempat tetuahan memurnikan obat, dia menggunakan roh api bawah tanah untuk memurnikan tripod. Sekarang, Zihuo di sini tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari Huosha, dan itu pasti memiliki efek yang lebih luar biasa. Yevan agak bersemangat, lagi pula, roh ibu dari segala sesuatu telah menjadi sangat aktif di tempat ini, dan mungkin itu benar-benar dapat terbentuk. Setelah berkeliaran di sekitar area ini selama setengah jam, Yevan melihat sekeliling secara umum, tetapi tidak melihat sesuatu yang istimewa. Selain abu beberapa sosok manusia, ia menemukan beberapa bahan yang dibuang selama proses pemurnian, yang meninggalkan jejak di sini. Tentu saja,
Semuanya adalah orang-orang besar. Semakin tinggi kualitas sumber api, semakin kuat senjata yang dihasilkan. Legenda mengatakan bahwa beberapa tokoh yang tak tertandingi di masa lalu akan menghabiskan separuh hidup mereka mengumpulkan esensi api untuk mengorbankan senjata ekstrim. Yevan merasakan itu, untuknya, ini mungkin peluang besar. Kalian ingin membuatku mati, mungkin kamu bisa memenuhiku. Dia telah mengetahui bahwa ada 9 jenis api di tempat ini, yang progresif, dan semakin jauh kamu pergi, semakin menakutkan api itu menjadi. Sekarang, ini hanya lantai 6, dan banyak jagoan memilih untuk memalsukan senjata di sini. Seberapa kuatkah api di lantai 7? Pemandangan seperti apa di lantai 8 yang seru banget. Adapun lantai 9, Yevan merasa itu agak tak terbayangkan. Ada banyak catatan tentang tempat ini. Dalam catatan sejarah tertua, bahkan ada menara, abadi, dan tandus. Namun, hanya ada beberapa kata yang sangat kabur dan tidak jelas. Yevan tidak mengetahui hal-hal ini. Pasti akan lebih bersemangat dan kaget. Memegang biji bodi, dia berjalan menuju lapangan api 7 lapis, dan tadi dia samar-samar melihat kabut warna-warni 5 warna, mengungkapkan fluktuasi menakutkan yang membuat orang berdebar. Beberapa mil di depan, awan 5 warna dan kabut kabur, sama sekali tidak seperti nyala api, seperti peri, terlihat sangat damai, tetapi membuat orang merasa takut, dan jiwa sedikit gemetar. Hanya berdiri di area tepi, tanpa masuk, Yevan memiliki sensasi terbakar, ini masih menahan bodi ekspresinya membeku, dan sebelum dia masuk lebih dalam, dia melihat beberapa abu berbentuk manusia dan beberapa peralatan bekas. Ada orang besar yang memilih untuk memperbaiki senjata di lantai 7, tapi tampaknya sangat berbahaya beberapa orang meninggal di dalam. Dia merasa sedikit kedinginan, dan tembakan besar semuanya mati atau terluka. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kabut 5 warna itu, dan nyala api seperti itu sudah lama di luar imajinasi. Sebaiknya aku menggunakan biji bodi untuk melunakkan kuali dengan jujur di lantai 6. Jika bisa dibentuk, pertimbangkan untuk memasuki lantai 7 untuk pemurnian. Yevan tidak ingin mengambil risiko sekarang. Dia pikir dia bisa tenang saja, jika berhasil, Anda bisa mencoba mengaktifkan energi api di lantai 7 atau bahkan 8 untuk meredam kuali Anda sendiri. Akar dari energi ibu dari segala sesuatu, sumber api yang ekstrim, kombinasi seperti itu pasti bisa menempa Jundingku. Dia ingin menempa senjata yang paling ampuh. Bab 163, Ki Ungu memurnikan kuali. Di lantai 6 medan api, kabut ungu berkabut dan kabur, dan terlihat sangat mahal. Warna ini awalnya merupakan tanda keberuntungan, tetapi melambangkan teror di medan api. Tidak. Mungkin memperkirakan seberapa panas api itu, membakar beberapa orang penting menjadi abu. Yevan memilih, dan akhirnya berhenti di hutan batu. Tempat ini relatif sepi dan kabut ungu tipis, sehingga lebih cocok untuk tempat tinggal sementara. Dikelilingi oleh bebatuan, ada yang seperti sapi berbaring, ada yang seperti rebung, dengan bentuk yang aneh. Bagaimana cara menggunakan api ungu untuk menyempurnakan senjata? Dia mengerutkan kening, apakah dia akan mengarahkan api ungu ke lautan roda? Melakukan hal itu benar-benar berbahaya. Tubuh fisik tidak tahan, jika dimasukkan ke dalam tubuh, sulit untuk mengatakan hal buruk apa yang akan terjadi, tetapi bagaimana cara meredam tripod tanpa memasukkan api ke dalam tubuh? Bejana, itu harus disempurnakan di dalam tubuh. Agar bisa menyatu dengan tubuh, tidak ada cara lain, hanya dengan cara inilah ia bisa mengerahkan kekuatan terkuatnya. Cobalah sedikit saja. Dia duduk memegang biji bodi, dan keadaan setinggi 3 meter membentuk tanah suci tanpa satupun api ungu. Yevan meletakkan benih di tanah, dan kemudian pergi ke tepi, dengan hati-hati membangkitkan api ungu, tidak berani menelan lebih banyak, dia hanya menghilangkan jejak dengan kekuatan sucinya. Mendesis, pada saat ini, benang udara ungu mulai berdenyut, dan itu menyulut kekuatan dewa, dengan cepat melarutkan bola kecil. Yevan tercengang, energi ungu begitu kuat sehingga bahkan bisa melenyapkan kekuatan ilahi, tidak heran itu merupakan ancaman bagi pukulan besar, itu memang sangat berbahaya. Ketika kisi udara ungu terbatas pada bodi Si, itu berhenti berdetak, tidak ada kerusakan pada kekuatan ilahi, dan itu benar-benar tenang. Apa-apaan udara ungu yang berapi-api ini? Sangat kuat. Itu pasti bisa membelah Limbao dan menembus tubuh manusia.
Ini benar-benar mengejutkan, kata Yevan pada dirinya sendiri. Dia dengan hati-hati mengendalikannya, membiarkannya perlahan mendekati kulit, dan untaian yang meluap nafas ibu dari segala sesuatu menyentuh. Fluktuasi kecil datang, dan kuning misterius menjadi lebih aktif sekaligus, mengalir perlahan di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, seolah tertarik, benang kabut ungu bergerak selaras dengannya dan mengalir di atasnya. Benar saja, ada pertunjukan. Yevan menunjukkan kegembiraan. Saat ini, semuanya sedang mempersiapkan pemurnian kuali, dan hanya dengan benar-benar memahami Ziki dapat dimasukkan ke dalam tubuh. Memegang benih bodi di tangannya, dia memusatkan seluruh pikirannya dan membiarkan api ungu dan udara ibu dari segala. Sesuatu mengalir melintasi danau seperti angin sepoi-sepoi, dengan riak-riak kecil. Yevan tiba-tiba merasakan semburan kehangatan, bukan sensasi terbakar, seperti air hangat yang mengalir di kulit, memberi orang perasaan yang sangat nyaman. Awalnya berhasil, senyum muncul di sudut mulutnya, dan dia mengoperasikan metode misterius yang tercatat dalam Tao Jing, sehingga energi ibu yang teliti mengalir di permukaan tubuh, dari jari ke lengan, ke janggut, dada, dan perut, dan paha. Dia mengamati dengan hati-hati. Setelah kabut ungu melebur ke dalam ibu Ki dari segala sesuatu, itu sangat tenang, tanpa gerakan apapun, apalagi tanda-tanda mendatangkan malapetaka. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan sucinya dan menuangkannya ke ibu Ki dari segala sesuatu, membiarkan mereka menyatu, masih sangat tenang, tanpa kelainan apapun. Gumpalan energi keibuan ini mengalir di permukaan tubuhnya, seperti angin musim semi yang hangat, seperti pijatan lembut, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Semuanya normal sekarang, dan tidak ada bahaya. Setengah seperempat jam kemudian, Yevan menginduksi untaian esensi hitam dan kuning untuk tenggelam ke dalam tubuhnya. Tentu saja, semuanya dilakukan dengan tertib, biarkan masuk ke daging dan darah lengan terlebih dahulu, dan jika terjadi kecelakaan, Anda dapat dengan cepat memblokirnya. Dia harus sangat berhati-hati. Lagi pula, api ungu semacam ini merupakan ancaman bagi orang-orang besar. Jika langsung dimasukkan ke Lunhai, konsekuensinya akan menjadi bencana jika terjadi kecelakaan. Berjalan melalui daging dan darah, tampaknya esensi sedang berenang, dengan sedikit fluktuasi kehangatan, masih sangat mengejutkan, energi ungu yang masuk ke dalam tubuh tidak menimbulkan kerusuhan. Setelah upaya berulang kali, Yevan membujuk Ibu Ki dari segala sesuatu untuk kembali ke Laut Roda, dan bergabung dengan sumber Ibu Ki. Ki Ibu di dekat kabut ungu menjadi aktif, tetapi karena hanya ada jejak Ki ungu, itu tidak benar-benar mengubah apapun. Pada tahap awal, semuanya berjalan lancar dan tidak ada bahaya. Yevan memutuskan untuk mulai menyerap lebih banyak Sihuo. Lagi pula, terlalu sedikit untuk memperbaiki kuali. Dalam domain api, Purple Ki yang datang dari timur, energi ibu dari segala sesuatu aktif dan lebih mudah dikendalikan. Kedua kalinya, Yevan langsung menarik Sanling, dan setelah menyerap energi ungu, dia kembali ke Lunhai. Setelah mencoba berulang kali, Yevan merasa bahwa bahayanya memang ada, tetapi itu dapat dikendalikan, dan Yingmou dapat menggunakan Ziki untuk menyempurnakan kuali. Setelah beberapa hari, dia duduk di sana dengan tenang bersila, menggunakan kekuatan sucinya untuk menuangkan udara ungu ke tanah suci ini terus-menerus, dan kemudian menyerapnya dengan udara induk dari segala sesuatu. Sampai sekarang, dia secara bertahap melepaskan tangan dan kakinya, menyerap puluhan helai kabut pada saat yang sama, dan mengalir kembali ke Lautan Roda bersama Xuan Huang, berkumpul sedikit demi sedikit. 2 hari kemudian, di Lautan Kepahitan Yevan, warna ibu dari segala sesuatu sedikit ungu, dan hangat. Namun, ini masih jauh dari cukup, jika ingin memurnikan kuali, Anda harus membiarkan energi api menjadi kuat dan menyala-nyala. Pada hari ketiga, Yevan meningkatkan intensitas api dan duduk diam di atas batu, tubuhnya seperti patung, diselimuti kabut ungu, dan permukaan tubuhnya kabur. Pada hari keempat, bola api seukuran telur ayam menari-nari di lautan rodanya, kabut ungu terus berkumpul dan akhirnya berubah menjadi kembang api, suhunya sangat panas. Hingga saat ini, Yevan tidak berani menarik energi ungu lagi. Energi api yang terkandung dalam kelompok kembang api itu melebihi jalur persiapannya, seperti putaran matahari ungu yang menyala. Itulah waktunya. Dia mulai memurnikan kuali. Memegang benih bodi di tangannya, dia duduk bersila di atas batu biru,
hatinya damai, dan tripod kecil muncul di lautan kesadaran, dengan 3 kaki dan 2 telinga, sederhana dan alami. Ini adalah tripod di hatinya, semuanya harus ditempa sesuai dengan ini, sampai terbentuk, tidak boleh ada kekurangan atau cacat. Ibu Ki dari segala sesuatu melonjak dan mengelilingi api ungu. Dia melunakkannya dengan hatinya dan menempanya dengan jiwanya. Semangatnya sangat terkonsentrasi, seperti busur yang ditarik sepenuhnya. Api ungu menyala, dan roh ibu dari segala sesuatu menjadi kabur, memeluk api, terus-menerus berubah bentuk, dan berevolusi menjadi bentuk tripod. Suatu hari, 2 hari dan 7 hari kemudian, Jing membuat suara dentang, seolah-olah itu benar-benar menempa besi, dan menyebar jauh. Dulu, tidak sulit baginya untuk membuat tripod, butuh setengah bulan hingga 1 bulan untuk membentuknya, tetapi selama dipisahkan dari blok tembaga hijau, itu akan segera hancur dan sulit dipertahankan. Sekarang, ditempa oleh energi api yang menakutkan, sulit untuk membentuknya, benar-benar seperti memoles besi suci yang paling keras di dunia, semua jenis tempering hanya bisa membuatnya meleleh menjadi bola. Yevan tidak khawatir, ini seharusnya terjadi. Di masa lalu, itu tidak bisa dianggap sebagai memurnikan kuali, tetapi hanya bisa dianggap sebagai mengumpulkan energi ibu. Formasi seperti itu seperti membangun gedung tinggi di pantai yang ditakdirkan untuk runtuh. Saat ini, menempa dengan sumber api terbaik, ini adalah alat pemurnian yang sebenarnya, dan tidak akan bisa dihancurkan setelah terbentuk. Pada hari ke-9, api ungu berangsur-angsur melemah, dan kemudian padam dalam sekejap, dan padam sepenuhnya. Materki dari segala sesuatu ini telah disempurnakan menjadi bentuk yang tidak beraturan, jauh dari terbentuk. Seperti yang diharapkan, itu adalah roh ibu dari segala sesuatu. Api semacam ini dapat padam, dan tidak dapat membuatnya terbentuk. Anda harus tahu bahwa api ungu dapat membakar lelaki besar itu sampai mati, dan digunakan untuk menyempurnakan tripod, tetapi baru saja berubah menjadi bentuk yang jauh dari memenuhi persyaratan. Yevan berdiri, meregangkan otot dan tulangnya, makan, minum air, dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak tahu apa yang terjadi di luar, apakah ada seseorang yang menjaga tepi api? Dia tidak melanjutkan untuk memurnikan kuali dengan segera, tetapi itu untuk menahan benih bodi dan keluar, ingin keluar. Setelah melewati beberapa area api berturut-turut, akhirnya saya sampai di area api merah. Melalui api, saya bisa melihat biksu berkeliaran dari kejauhan. Yevan menyembunyikan dirinya dan menjelajah keluar dengan indera spiritualnya yang kuat. Segala sesuatu di dekatnya segera ditangkap dengan jelas di benaknya. Setelah menunggu lama, saya mendengar seseorang berbicara. Sudah berhari-hari, mari kita kembali, ini benar-benar membosankan di sini. Lantai 6 dari domain api adalah tempat orang-orang besar menyempurnakan senjata mereka. Tidak perlu waktu lama untuk berubah menjadi abu terbang. Mengapa kita harus datang ke sini menunggu benar-benar tidak perlu? Yevan mundur kembali ke kedalaman domain api tanpa suara, dan mengabaikan orang-orang itu. Sekarang tidak ada yang lebih penting untuk menempa tripod menjadi bentuk. Dia terbiasa menggambar api ungu ke dalam tubuhnya lagi, dan dalam setengah sehari, dia telah mengumpulkan cukup sumber api ungu, panas membara, terkandung oleh energi ibu dari segala sesuatu. Suara, dentang-dentang-dentang, seperti besi, keluar lagi. Dia memusatkan energinya. Dan energi, marah energi ibu, dan biarkan perlahan berubah menjadi bentuk. Kali ini tapi dalam 3 hari, api ungu padam. Roh ibu dari semua hal benar-benar tak terbayangkan. Yevan merasa bahwa dia bisa menarik lebih banyak api ungu ke dalam tubuhnya, kalau tidak dia akan selalu menyerah di tengah jalan. Saya benar-benar tidak tahu kapan tripod akan terbentuk. Pada akhirnya, dia terus menyalakan api, dan mengumpulkan kecemerlangan yang menyilaukan di tubuhnya, yang sebesar kepalan tangan, dan energi ibu dari segala sesuatu dapat menampungnya, dan itu akan meluap jika ada lagi. Api ungu menyala, nyala api berkobar, dan suara nyaring keluar lagi. Yevan marah dengan hatinya dan ditempa dengan Tuhan. PFFT. Tiba-tiba, sebuah kecelakaan terjadi. Api ungu yang berkumpul kali ini sangat besar. Selama proses casting tripod, itu meluap dari energi ibu dari segala sesuatu. Ini bukan satu sutera, atau lusinan sutera, tetapi sebuah bola kecil, sebesar kelengkeng, sekuat matahari, seperti inti matahari yang terkondensasi.
Wajah Yevan memucat pada saat itu, dia bukan tetua tertinggi dari keluarga Ji, dia bukan penguasa cahaya suci, dia dapat memurnikan senjata di sini karena benih bodi, sekarang api ungu sedang keluar, itu akan menjadi bencana pertempuran. Benar saja, setelah Zihuo menyingkirkan energi ibu dari segala sesuatu, dia tiba-tiba mengamuk, seolah ingin membakar 9 langit dan mengubahnya menjadi abu. Boom, tiba-tiba, lautan kepahitan keemasan menggulung ombak yang tak terbatas, menghalangi api ungu dan menutupinya di dalam. Hal yang mengejutkan terjadi, api ungu tersapu oleh air laut keemasan, tenggelam dalam sekejap, dan hampir padam. Ini. Yevan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa lautan kepahitannya yang unik akan memiliki kekuatan seperti itu, menekan api ungu. Cahaya. Ungu menyala, dan nyala api kembali ke energi ibu dari semua hal, dan akhirnya tidak padam. Hahaha. Yevan tertawa dan berdiri. Itu adalah pilihan yang tidak berdaya untuk menahan api dengan energi ibu. Itu seharusnya mengandung energi ibu dengan sumber api. Dia masih khawatir akan terlalu lambat untuk memurnikan kuali dengan kecepatan ini, dan sekarang akhirnya ada solusi. Yevan langsung bangun dan datang ke tempat terpanas di area api, Ziki Donglai. Saya juga suka tempat ini. Setelah menyegel tempat ini, dia langsung menyerap sejumlah besar api ungu dan terus mengumpulkannya di lautan roda energi ibu dari segala sesuatu terkandung sepenuhnya. Zian terbakar di lautan kepahitan, tidak bergantung pada penempaan esensi hitam dan kuning, suara nyaring terdengar tanpa henti. 1 hari. Selama 2 hari. Yevan tidak tahu berapa banyak energi api yang diserapnya, seperti menempa besi setiap hari, dan kabut ungu di area ini menipis. 3 bulan kemudian, suara dentang akhirnya berhenti, dan Yevan tidak lagi menyerap Zian. Pada saat ini, di atas lautan kepahitan, sebuah tripod kecil terbentuk, sederhana dan alami, dengan 2 telinga menghasilkan yin dan yang, 3 kaki mendefinisikan langit dan bumi, dan bentuk bundar untuk mengakomodasi kekacauan. Evolusi, Tao, dan nalar, bergabung untuk membentuk tubuh, yang menampung semua hal, dan ada perasaan samar tentang permulaan langit dan bumi, dan Tao mengikuti alam. Menggunakan energi ungu untuk memurnikan kuali, akhirnya terbentuk. Namun, Yevan tidak puas, dia pikir itu hanya embrio kasar, dan dia ingin meredamnya dengan sumber api yang lebih kuat. Dia juga punya ide, setelah menyempurnakan tripod, dia harus mengembangkan pola Dao yang mendalam di dalamnya, sehingga bisa menjadi senjata yang paling ampuh. Saya belum mengolah pola Dao, tetapi saya memiliki ratusan karakter kuno, yang masing-masing merupakan harta yang tak ternilai. Bab 164, melompat ke sisi lain. Ini benar-benar tripod kecil, tetapi tingginya hanya 1 inci, tanpa cahaya yang menyilaukan, tanpa fluktuasi kekuatan ilahi yang menakutkan, hanya alam dan atmosfer. B. Ya, ini tidak besar, bahkan kecil, tetapi memberi orang perasaan agung, tidak terlihat seperti kapal, terlihat seperti gunung dan sungai, medan bintang, dunia yang mengikuti alam. Materki dari semua hal sangat langka, itu bisa disebut harta karun, dan itu adalah objek pemurnian yang suci, yang sangat langka. Belum lagi, akar, dari roh ibu dari segala sesuatu, hanya legenda, yang tidak bisa dilihat, dan sekarang telah dilemparkan ke dalam tripod. Yevan tidak bisa menenangkan hatinya, dia melihat ke dalam tripod, dan semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Dia mengoperasikan metode yang mendalam dan ingin mengorbankan tripod, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tripod kecil itu seberat sungai dan gunung, dan sulit untuk mengguncangnya. Ini. Dia benar-benar kaget, tripodnya seberat sungai dan gunung. Bangun. Yevan mencoba yang terbaik, berteriak, dan menuangkan semua kekuatan sucinya ke dalam tripod kecil, dan akhirnya mengorbankannya. Itu sederhana dan bersahaja, tergantung dengan tenang di udara, seperti batu di awal dunia, tidak bergerak. Beri makan. Yevan menyesap pelan, ingin melemparkannya ke kejauhan. Tripod, yang tingginya kurang dari 1 inci, hanya terguncang di udara, dan semua jenis batu besar di sampingnya diam-diam berubah menjadi bubuk, dan hutan batu di depan mereka menghilang sama sekali. Energi ibu dari segala sesuatu, yang ditempa menjadi kuali, memang menakutkan. Yevan mengambil kembali tripodnya, mula-mula senang, lalu mengerutkan kening. Tripod itu terlalu berat untuk dia gerakan, dan rasanya dia sedang menghadap gunung besar.
Jika tidak ditempa di tubuhnya, itu tidak akan terpisahkan dari dia. Sejauh menyangkut basis kultivasinya yang sebenarnya, itu tidak bisa digoyahkan sama sekali. Tripod ini, yang sudah mulai terbentuk, jika terjalin dengan Dao dan Li, suatu hari, kemungkinan besar akan terjadi berubah menjadi senjata ekstrim. Yevan tidak terburu-buru maju ke awan berwarna-warni dan api di lantai 7, ada banyak waktu jika dia ingin meredam tripod. Dia ingin meningkatkan basis kultivasinya sebelum itu. Nya kekuatan sendiri adalah akar dari segalanya, jika tidak, tripod akan kosong, Anda tidak dapat menggunakan lengan Anda seperti jari Anda, dan Anda tidak dapat berayun dengan bebas. Sekarang, tubuh fisiknya tirani, dan kekuatan ilahinya sangat kuat, jika dia tenang dan berkultivasi dengan keras, akan ada terobosan dalam waktu singkat. Yevan memilih hutan batu lagi, lalu membuka sebuah gua, tempat dia duduk bersila dengan biji bodhi di tangannya, dan mulai berlatih dalam diam. Terakhir kali, dalam ruang 11 atau 10 Raja Merak jauh di pegunungan Kisia, Yevan telah mencapai sesuatu, dan dia hanya perlu mengambil setengah langkah lagi untuk mencapai Shenqiao Juedun. Oleh karena itu, dia memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke sisi lain di sini. Seiring waktu berlalu, Yevan tetap tidak bergerak, bermeditasi, dan sebulan kemudian dia akhirnya mencapai puncak Shenqiao, bersiap untuk menyempurnakan sumber seukuran kepalan tangan. Tetapi pada saat ini, dia menemukan kelainan, matanya kabur, dan dia tidak bisa melihat apa-apa, seolah-olah dia tersesat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia terkejut, berpikir bahwa dia telah dijebak dan jatuh ke dalam jaring penjara. Namun, tidak ada niat membunuh, tidak ada fluktuasi kekuatan suci, dan sekelilingnya sunyi. Dia mentangkan indera spiritualnya yang kuat dan mengamati sekeliling. Yang mengejutkannya, apa yang dia lihat hanyalah kabut berkabut dan tidak ada yang lain. Panca inderaku, indera spiritualku, mengapa kabur? Apa yang menyakitiku? Yevan dengan cepat menjadi tenang, berpikir dalam hati, dan kemudian merenung pada dirinya sendiri, mungkinkah? Dia memikirkan kemungkinan, situasi kultivasi yang dia abaikan, bencana tersesat di alam Shenqiao, yang disebutkan dalam kitab suci Tao terbatas, dan dia tidak merinci, dan dia tidak pernah peduli tentang itu. Untuk waktu yang lama, ketika dia memahami kitab suci Dao, dia membidik hatinya, dan dia tidak peduli dengan kata-kata yang tidak relevan ini, dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan mereka hari ini. Misteri tubuh manusia tidak ada habisnya, para biksu tidak ingin terjebak di lautan penderitaan, dan ingin menjelajahi misteri tubuh manusia lainnya, mereka harus memperkuat lautan penderitaan. Satu-satunya cara untuk menyingkirkan kesulitan ini adalah mengolah Tianmai, menyeberangi lautan penderitaan, dan menuju ke pantai seberang. Ini adalah alam Shenqiao, rintangan yang sangat kritis. Namun, urat langit tumbuh dan melintasi kehampaan, seberapa jauh ia mencapai pantai seberang? Beberapa orang tidak tahan dengan kehampaan sepanjang hidup mereka, dan mereka dikelilingi di ujung jembatan Tuhan, tidak dapat menyeberangi lautan penderitaan. Ini adalah bencana tersesat. Bahkan, dalam kasus terburuk, 5 kemakmuran akan dirampas, rasa spiritual akan hilang sama sekali, dan seseorang akan menjadi orang yang tidak sadar dan tidak berguna, yang paling menakutkan. Ketika kebanyakan orang menghubungkan Tianmai, mereka akan menemui kabut yang menghalangi jalan, dan mereka tidak tahu kemana harus memimpin, tetapi itu tidak serius. Jika mereka tenang, mereka dapat melewatinya tanpa dapat menghentikannya. Dan latihan Yevan sejauh ini sangat lancar, dapat dikatakan bahwa tidak ada liku-liku, dan dia tidak dibatasi sama sekali sebelum dia mencapai puncak Shenqiao. Baru pada saat ini dia benar-benar pecah, dan kabut tak berujung keluar, dan ilusi menutupi persepsi spiritualnya dan menghalangi jalannya ke depan. Ini adalah bencana serius karena tersesat. Menyeberangi laut adalah pantai seberang. Ujian hidup dan mati ada di depannya, dan dia harus melewatinya. Tidak ada yang disebut retret, jika tidak panca indera seperti pendengaran dan penglihatan akan dicabut dan benar-benar hilang. Yevan mengesampingkan sumbernya, dan meletakkan benih bodhi di tangannya, dia ingin menghadapinya secara nyata, tidak meninggalkan dukungan apapun untuk dirinya sendiri. Seorang biksu yang kuat perlu mengatasi tingkat ini sendiri, dan harus mengalaminya secara pribadi, jika tidak, latihan selanjutnya akan membayangi, dan perasaan spiritual tidak lagi tajam. Ini adalah proses meminta hati, bukan proses mengandalkan objek eksternal.
Dalam artian, meskipun malapetaka tersesat adalah semacam cobaan berat, jika Anda melewatinya, Anda akan dibaptis secara fisik dan mental, dan insting Anda akan terbuka, dan alam bawah sadar Anda akan menjadi semakin kuat, menerobos ilusi. Dan menunjuk langsung ke sumbernya. Yevan menutup matanya, tetap tidak bergerak, dan diam seperti fosil. Baru setengah bulan kemudian dia berbisik, aku tidak akan tersesat. Pada saat ini, di matanya, kabut. Itu terkunci di mana-mana, dan dia tampak seperti terjebak dalam sangkar, terbenam di lautan roda, saya hanya melihat sebagian langit, dan saya tidak tahu harus kemana. Kemalangan tersesat disebut ujian hidup dan mati, sama sekali bukan kebohongan. Banyak orang Tianjiao melihat ke belakang ke masa lalu, dengan tegas menyebutkan bahwa mereka telah lulus ujian ini. Yevan benar-benar dalam bahaya. Panca inderanya menjadi semakin mati rasa, indera spiritualnya hampir menghilang, seluruh tubuhnya sepertinya tertutup, dia tidak bisa mendengar atau melihat, dia seperti orang tuli, seperti orang buta. Tanya hatiku, di mana pantai seberang? Yevan tidak takut, tidak panik, dan hatinya sangat tenang, dia dengan serius memikirkan tentang apa yang telah dia pelajari, dan mencoba yang terbaik untuk melihat ke dalam kabut, mencoba untuk melihatnya. Pantai seberang, apakah ini pantai lagi? Ia terus bertanya pada dirinya sendiri, jalan latihan berliku dan panjang. Bagaimana kita bisa kembali? Akan kehilangan semua rasa spiritual, yang merupakan bahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan dia mungkin berhenti di situ dan menjadi orang yang tidak berguna. Menurut catatan, semakin besar potensinya, semakin sulit untuk menghilangkan kesialan karena tersesat. Aku tidak berkecil hati, aku seharusnya senang. Yevan masih saling berhadapan dengan tenang, tanpa panik, tetapi dengan kepercayaan diri yang lebih kuat. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu, dan dia masih belum keluar dari kabut. Waktu berlalu dengan lambat, dan selama 2 bulan penuh, Yevan mengalami bencana kehilangan. Ketika panca inderanya benar-benar hilang, dia tidak bisa merasakan apa-apa. Pantai seberang, bukan pantai seberang, mengapa? Perlu menemukan, kemanapun aku pergi, di sanalah, di mana aku berdiri, di sisi lain. Kamu Fan berkata dengan tenang. Boom! Awan dan kabut melonjak dan dengan cepat hancur, langit dan bumi cerah, dan semuanya ada di depan matanya. Sebentar lagi, kabut menghilang, dan panca inderanya hilang. Dihidupkan kembali, lebih baik dari sebelumnya, sangat tajam. Semacam misteri kecemerlangan menyelimuti tubuhnya, seolah-olah dia sedang dibaptis. Dia melewati ujian hidup dan mati, dan dia bisa mengatasi bencana tersesat. Setelah dibaptis, naluri mengalir keluar seperti kuda, dan jangkauan persepsi menjadi semakin luas. Itu marah. Yevan membenamkan pikirannya di lautan roda. Pada saat ini, urat langit menjadi lebih kuat dan lebih jernih, seperti lautan balok emas ungu, mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Dia menaiki jembatan Tuhan dan berjalan langsung, seperti yang dia katakan. Berkata, kemanapun dia pergi, ada pantai lain, dia menyeberangi laut. Langit cerah. Dia menyeberangi lautan penderitaan, dan sampai pada akhirnya, ini adalah tanah murni, awan berkabut, di langit yang tinggi, dia samar-samar melihat istana Tao yang besar, awan putih panjang menghalangi garis pandang. Dan istana Dao menghilang, dan dia tidak bisa lagi menangkapnya. Yevan tidak merasa kasihan. Dia baru saja mendarat di sisi lain dan gagal menyelesaikannya. Bagaimana dia bisa memasuki dunia rahasia istana Dao? Istana Dao yang legendaris sesuai dengan area toraks tubuh manusia, di mana terdapat 5 dewa. Ketika mempraktikkan alam rahasia ini, berbagai hal aneh akan terjadi. Dewa lembah itu abadi, disebut Xuanmin, dan gerbang Xuanmin adalah akar dari langit dan bumi. 5 dewa mengandung 5 elemen, 5 ki jernih dan zaitun, terhubung dengan langit, terhubung dengan bumi, terus-menerus, dapat memperoleh kekuatan Tao. Setelah mencapai alam pantai seberang, dia merasakan perubahan dalam dirinya, energi dan semangatnya dihaluskan, dan kekuatan sucinya melonjak. Dia merasa Yu sepertinya bisa menghancurkan langit dan membelah tanah dengan satu tendangan. Ini adalah ilusi yang aneh setelah kekuatannya menjadi lebih kuat. Dia tidak bergerak, tetapi memegang batu seukuran kepalan tangan di tangannya dan mulai memperbaikinya perlahan, dia perlu memperkuat alam ini.
Tidak realistis baginya untuk mencapai alam Dzogchen di sisi lain secara tak terduga, dan mengalami metamorfosis seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Bagaimanapun, dia baru saja mendarat di alam ini. Sumber seukuran kepalan tangan itu murni dan tanpa cacat, bercahaya, dan mengandung energi agung yang tak terbayangkan. Yevan menyempurnakannya selama setengah hari, dan akhirnya menyerap semuanya. Kemudian, dia tetap diam selama 10 hari sebelum akhirnya bangun sepenuhnya dan menyelesaikan latihan ini. Ini adalah... Pada saat ini, Yevan terkejut saat melihat ke arah Lunhai. Lautan keemasan kepahitan sedikit berkilauan, dan dia merasa ada sesuatu yang lebih tepat di permukaan laut, penuh vitalitas, dengan tanaman hijau muncul. Apa itu? Yevan tercengang. Ada tanaman aneh yang tumbuh di lautan emas, menjulang seperti teratai hijau yang dikelilingi kabut yang kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia terkejut, tidak tahu mengapa perubahan ini terjadi. Dan ketika dia secara tidak sengaja mengangkat kepalanya, dia tertegun lagi. Langit di atas kemudi tidak lagi berkabut, tidak lagi kosong, itu adalah langit biru, seperti langit biru. Yevan sangat terkejut, setelah mendarat di sisi lain, serangkaian perubahan terjadi. Tian Qiong. Qingyan, mungkinkah fase abnormal saya akan segera muncul? Dia tidak bisa tenang dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, tidak, ini hanya evolusi awal Lunhai, tidak dianggap abnormal. Bab 165, Badai. Langit di atas adalah sepotong kabi, jauh dan dalam, Yevan tidak dapat melihat apapun dan tidak dapat berspekulasi. Di lautan kepahitan, teratai hijau mandiri dan penuh vitalitas, jika melahirkan dunia yang hidup. Di sekelilingnya, kekacauan dan kabut tetap ada, misterius dan berkabut. S1 ini, Yevan menjadi tenang, hatinya kosong, dan dia mengamati dengan cermat. Itu baru saja menembus air dan hanya menghasilkan 3 daun hijau, memiliki taoisme alami, seolah menafsirkan awal langit dan bumi, Tao menghasilkan 1, 1 menghasilkan 2, 2 menghasilkan 3, dan 3 menghasilkan segala sesuatu. Ada campuran berbagai hal, lahir dari langit dan bumi, nenek moyang segala sesuatu, dan nenek moyang kaisar. Yevan memikirkan kata-kata ini di buku kuno. Teratai hijau ini menyatu dengan lautan roda, dan memiliki pesona yang aneh, seperti jurang yang tak terduga, dalam dan sunyi, dan sepertinya bertahan selamanya. Yevan melintasi lautan kepahitan dan mendarat di sisi lain, dan lautan roda awalnya berevolusi, misterius, sulit dijelaskan. Tripod, yang tingginya kurang dari 1 inci, berada di bawah langit dan di atas teratai hijau. Tripod, sweeper. Muncul di luar bodi, diam-diam, tergantung di depan bodi, masih merasakan tekanan gunung yang hebat, tapi kali ini bisa diaktifkan. Bang! Tripod tidak memiliki kecemerlangan untuk melambung ke langit, dan langsung terbang tidak jauh. Ketika menyentuh batu besar dengan ketinggian lebih dari 10 meter, langit dipenuhi debu, dan batu besar itu musnah tanpa suara. Itu berguncang ringan, begitu pula hutan batu, batu-batu besar di sekitarnya semuanya hancur menjadi debu, dan kekuatan tripod terbukti. Namun, tubuh Yevan juga bergetar. Sebelum pola Dao diturunkan dari tripod ini, itu sudah seperti jurang maut, sekuat fisiknya, tetapi sepertiga dari kekuatannya diambil. Artinya, saat ini dia hanya bisa berkorban 3 kali, tripod ini sangat kuat, tetapi tidak bisa diperintah seperti lengan, yang membuatnya senang sekaligus cemberut. Yevan mendorongnya lagi, dan tripod membesar hingga ketinggian 1 meter, yang sudah menjadi batas yang bisa dia kendalikan, dan dia tidak tahan lagi. Tripod tergantung di langit, seperti jurang maut, yang tampaknya mampu menelan langit. Ada hutan batu di depannya, semua batu seperti sapi berbaring dan rebung hijau dikumpulkan dan dibenamkan ke dalam tripod. Yevan mengambil tripod kembali dan melihat ke dalam, hanya untuk melihat bahwa itu penuh dengan batu, dan dengan sedikit kejutan, semua yang ada di dalamnya segera berubah menjadi bubuk. Balikan perlahan, fly ash akan hilang, dan bagian dalamnya tidak bernoda dan bersih seperti baru. Meskipun kekuatan sucinya hampir habis, dia sangat puas, dia sangat menyukai tripod ini, kekuatan seperti itu sangat kuat. Tanpa Bokiao, tanpa cahaya dewa, Ding menghilang tanpa suara dan kembali ke lautan rodanya. Sekarang tripod telah disempurnakan dan telah mencapai ranah pihak lain, kepercayaan dirinya meningkat,
dia telah berlatih di sini selama lebih dari beberapa bulan, dan dia benar-benar ingin tahu bagaimana situasi di luar dan di desa. Aku tidak tahu apakah anggota keluarga Ji telah pergi. Yevan keluar setelah memulihkan kekuatan sucinya. Di luar area api, tanahnya kering dan pecah-pecah, dan bumi yang hangus sangat luas dan tidak terbatas, itu adalah tanah tandus. Sudah lebih dari setengah tahun, dan anak-anak dari keluarga Ji sudah pergi. Tidak apa-apa, mereka pikir aku sudah pergi. Kalau begitu aku akan memberi mereka kejutan. Yevan kembali ke domain api, siap untuk mengaktifkan api awan berwarna-warni di lantai 7 untuk meredam tripodnya dan membuatnya lebih ringkas. Api awan 5 warna lebih panas dari udara ungu. Baru saja mendekat, sebelum masuk, ada semburan panas yang membakar, yang membuat Yevan merasa takjub. Ini adalah hasil dari memegang biji bodi di tangannya. Tanpa ini benih, dia mungkin tidak bisa bernapas dekat. Bisakah aku mengendalikan api yang begitu kuat? Dia tidak memiliki dasar dalam pikirannya. Dia dengan hati-hati menyerap jejak kabut warna-warni, dan tiba-tiba terdengar suara kicau, yang benar-benar membakar kekuatan sucinya. Yevan tersentak, nyala api semacam ini terlalu kuat, bisa membakar orang besar sampai mati. Abu humanoid di tanah membuktikan semua ini, bagaimana cara menariknya ke roda dengan aman dan menggunakannya untuk meredam tripod. Dia punya tidak ada cara yang baik. Dalam beberapa hari ke depan, dia telah berusaha, ingin melanjutkan dengan aman tanpa bertindak gegabah. Tiba-tiba, dia mendengar beberapa suara aneh, yang datang dari dunia luar, dan jika bukan karena indera spiritualnya yang kuat, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Apakah ada orang di sini? Yevan menyelinap pergi ke orang awam itu. Di api tingkat keempat, api dunia bawah hitam menari, seorang pria parubaya duduk bersila di atas batu besar, tidak bergerak, dan di atas kepalanya ada pagoda kuno setinggi setengah orang, naik turun. Nyala api burung yang berkilau terus berkumpul ke arah badan menara, membuatnya mengeluarkan suara dentang, dan menara kuno itu perlahan berubah bentuk. Mengapa dia memurnikan senjata di luar tubuh dan tidak terlalu menghargai senjatanya sendiri, jadi mengapa dia datang ke area api? Yevan sedikit bingung. Pada saat ini, ekspresinya berubah, dia tidak asing dengan menara itu, dia pernah melihatnya sebelumnya. Pagoda kuno berlantai 5 berwarna putih keperakan, meski sedikit cerah, namun memiliki bekas-bekas tua, sehingga memberikan kesan kuno kepada orang-orang. Pria parubaya berkabung. Yevan segera memikirkan sekelompok orang yang mengejarnya dan Ji Ziwei. Di antara mereka, seorang biksu parubaya mengenakan kain kabung dan memegang pagoda kuno berlantai 5 di tangannya, dan hampir terbunuh dia. Di S1 ini, pria itu berpakaian hitam dan duduk bersila dengan tenang, tetapi menara perak di atas kepalanya terus berubah bentuk, dan dia ingin melelehkannya dan mengorbankannya kembali. Pagoda kuno berlantai 5 dianggap sebagai senjata ampuh, tapi dia ingin menghilangkannya. Ketika aura hitam dan kuning keluar dari pagoda, Yevan bahkan lebih yakin bahwa itu pasti seorang pria berkabung, meskipun dia belum melihatnya hari itu penampilannya, tapi menara ini benar-benar mustahil untuk disalahkan. Dia takut keluarga Ji akan menemukan petunjuk, dan ingin menghapus jejak terakhir. Yevan benar-benar ingin mengetahui asal-usul orang ini, dan musuh rahasia benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman. Sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan senjata ini. Mungkin seperti yang dikatakan Ji Ziwei, orang ini adalah boneka yang dikendalikan. Yevan memperhatikan pengamatan, dan benar-benar berpikir bahwa orang ini agak membosankan. Duduk bersila seperti boneka. Seperti sepotong kayu. Aku akan menjatuhkannya dan mencari tahu. Dia berpikir sejenak, merasa bahwa orang ini sangat kuat, pasti melampaui dia di alam, setidaknya dia adalah seorang biksu di alam bencana Istana Dao. Yevan diam-diam kembali ke lapisan api ke-6, mengorbankan kualinya sendiri, membiarkannya menyerap sejumlah besar api ungu seperti paus yang menghisap sapi, dan kemudian dengan cepat bermeditasi untuk memulihkan kekuatan sucinya dengan cepat. Setengah seperempat jam kemudian, dia kembali ketiba di area api dunia bawah keempat, dan menunggu dengan tenang. Jam kemudian, pria berbaju hitam itu benar-benar melelehkan pagoda perak, membentuknya kembali, dan perlahan berevolusi menjadi lonceng perak. Akhirnya saat kritis, lonceng perak akan terbentuk pada saat ini, Yevan akhirnya bergerak.
Di S1 ini, pria berbaju hitam sangat terkonsentrasi, dan pikirannya benar-benar tenggelam dalam lonceng perak, membuat penempaan terakhir. Ding, tanpa suara, memaksakannya, dengan banyak kekuatan, sejumlah besar api ungu menutupi langit dan menutupi bumi, membakar dengan berkobar. Pada suhu ini, orang besar pun bisa mati terbakar, apalagi biksu di alam lain. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan sangat berhati-hati, dan dia akan mengukir pola dao di sekelilingnya, dan kecemerlangannya menghadang api ungu. Harta karun terkenal tidak dapat menahan api ungu, dan mereka akan memuji setiap inci darinya. Bahkan jika ada pola dao di sini, itu tidak dapat menghentikannya. Satu-satunya efek adalah mengulur waktu untuk orang ini. Dia bergerak ke samping secepat hantu. Hei! Yevan telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, buku emas telah menunggu lama, dan dia kebetulan bertemu dengannya setelah dikorbankan. PFFT. Darah menyembur, dan pria berbaju hitam itu terluka parah. Tubuhnya langsung membeku, dan pada saat yang sama, api ungu jatuh. Tidak peduli seberapa cepat dia masih tersentuh, separuh tubuhnya terbakar seketika, dan separuh tubuhnya yang kiri berubah menjadi abu di tempat. Om. Langit sedikit bergetar, dan kuali berubah menjadi setinggi 1 meter, seolah-olah memiliki kekuatan untuk menelan langit, menyerap pria paruhbaya yang setengah hancur ke dalamnya dan menyegelnya di dalam. Baru pada saat itu Yevan menghela nafas lega, mengeluarkan botol batu giok, menyesap mata air dewa dengan cepat, kekuatan dewanya pulih seketika, dan kemudian menatap orang di dalam kuali. Tubuh pria berbaju hitam itu setengah hancur, Lian Hao bergerak, berjuang untuk duduk, mendongak, saat dia melihat Yevan, tiba-tiba menunjukkan keterkejutan, dan berkata, kamu yang masih hidup. Yevan. Hati tergerak, dan pihak lain berteriak kaget. Sepertinya dia sangat akrab dengannya, tidak sesederhana mengejar dan membunuhnya, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, apa yang harus kamu telan? Jangan harap, hidupmu sangat sulit. Pria berbaju hitam itu menghela nafas, lalu tiba-tiba menundukkan kepalanya, kecemerlangan muncul di antara alisnya, mencoba untuk keluar dari tripod, tetapi berakhir dengan kegagalan, tidak dapat menyingkirkan dari tripod. Benar saja, itu adalah mayat berjalan, tapi itu hanya dikendalikan oleh seseorang. Yevan mengungkapkan kesadarannya dan hendak memenjarakannya. Namun, pria berbaju hitam itu sangat menentukan, kecemerlangannya mekar seperti kembang api, dan hancur dengan sendirinya, meninggalkan sedikit kecemerlangan, yang akhirnya menghilang di dalam kuali. Yevan berubah warna, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya, dia mencari tempat itu dengan hati-hati, dan menemukan bahwa pria berbaju hitam itu kosong, kecuali bel perak yang benar-benar terbakar oleh api ungu. Dia melemparkan tubuh yang setengah hancur ini ke dalam api dunia bawah, dan itu berubah menjadi abu dalam sekejap, dan berkata pada dirinya sendiri, siapa itu? Sepertinya seorang kenalan. Setelah berurusan dengan jejak adegan itu, Van mundur ke api emas kelima untuk bersembunyi bangun, tunggu dengan tenang, ingin menonton, lihat apakah ada yang muncul. Baru 3 hari kemudian seorang lelaki tua jangkung muncul di sini, mengamati film S1 di depan tumpukan abu, dan berkata pada dirinya sendiri, dia meninggal di sini. Saya belum pernah melihat siapa lelaki tua yang sudah mati ini. Adalah. Yevan diam-diam curiga. Dengan kilatan cahaya, lelaki tua itu bergegas keluar dari area api dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. 3 hari. Kemudian, Yevan berjalan ke lantai 7 area api. Dia merasakan semburan api rasa sakit, dan suhu api awan warna-warni tak terbayangkan. Kekuatan ilahi yang dikembangkan oleh para biksu dapat langsung dinyalakan dan tidak dapat dilawan. Api 5 warna semacam ini tampaknya memiliki sifat magis, dan dapat menelan apa saja. Meskipun Van berhasil masuk namun, itu tidak sebaik cara memasukkan api ke dalam tubuh. Awan dan api yang berwarna-warni terlalu menakutkan. 3 hari kemudian, orang-orang meneriakkan binatang buas, seolah-olah ribuan pasukan sedang berlari kencang, bumi bergetar, dan aneh yang tak terhitung jumlahnya binatang buas berbalik ke arah api. Beberapa binatang buas yang kuat di antara mereka dapat mengaum sejauh puluhan mil. Perasaan spiritual Yevan begitu tajam sehingga dia tiba-tiba terkejut. Dia cepat-cepat mengamati, dan kemudian menunjukkan keterkejutan, berkata, orang-orang dari keluarga, tepat di luar area api,
ada ratusan binatang buas, yang masing-masing luar biasa, datang dari langit, bergemuruh, membuat bumi dan langit bergetar. Semua ksatria mengenakan baju besi hitam, penuh semangat dingin. Ki. Ada bendera besar berkibar, dengan kata Ji tertulis di atasnya. Yevan melihat Ji Hui, melihat Ji Biwei, dan beberapa selebritas. Selain itu, ada kereta yang ditarik oleh 9 dewa. Bergantung di luar area api. Para dewa meraung dan mengguncang langit, semuanya sebesar gajah, dan bersisik. Ada rasa penindasan yang kuat, kereta-kereta itu bersinar, dan jelas bahwa tokoh-tokoh penting dari keluarga Ji akan datang. Tidak ini karena aku, seharusnya tidak seperti ini, sudah setengah tahun. Untuk apa mereka datang ke sini? Yevan ragu. Seorang lelaki tua keluar dari kereta. Ji Hui bergegas maju, dengan sikap sangat hormat, dan membantunya keluar dari kereta. Kakekmu. Yevan tidak berani mengintip lagi, dan menghilang ke kedalaman area api. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.